Oke, selamat datang untuk para dosen dari II 2260 Sistem Embedded dan juga para pemirsa dari YouTube. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas akhir kami yang anggotanya terdiri dari Christopher G 182200052, yaitu saya sendiri, kemudian Salimatus Sunatia Sahra 182200052, dan Mitil Vito Adi Nugroho 182200066 yang berjudul Sistem Pengawasan Bayi Terintegrasi Website dan SMS API dengan menggunakan sistem embedded. Oke, bagian pertama dari pendahuluannya ada overview atau abstraknya. Itu didapat 3 poin penting, yaitu ada tuntutan zaman membuat orang-orang sibuk bekerja. Nah, kemudian kesibukan itu membuat orang sulit mengurus diri, apalagi bersama anak dan istrinya, apapun atau enggak suami dengan anaknya. Dan kemudian bayi harus terus dijaga dan diperhatikan terus-menerus karena kondisinya belum bisa mandiri. Kemudian untuk latar belakangnya, ada pengawasan terhadap bayi pada dasarnya dilakukan secara manual oleh orang di sekitarnya. Dan identifikasi masalah yang kami dapat, ada banyak sekali masalah yang dapat timbul disebabkan oleh perilaku bayi yang belum mandiri, diantaranya bisa mengompol, lapar, terjatuh, dan tertimpa barang, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan dari proyek ini untuk memenuhi kebutuhan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk bayi, dan akan dirancang suatu sistem pengawasan yang memanfaatkan sistem embedded. Kemudian untuk manfaatnya, orang tua, pembantu, atau wali dapat meninggalkan bayi tanpa khawatir di lokasi tertentu dengan syarat ada campur tangan orang di sekitar lokasi pengawasan, sehingga masalah dapat ditangani dengan lebih cepat. Kemudian ada metodologi pengembangan karya inovasi. Yang pertama ada solusi terpilihnya, yaitu memanfaatkan sensor suara, kelembapan, dan pergerakan yang dapat diletakkan pada tempat tidur bayi dan diintegrasikan dengan smartphone orang tua ataupun wali. Kemudian untuk kebutuhan sistemnya diperlukan sistem pendeteksi suara dengan memanfaatkan sensor KY037. Kemudian sistem pendeteksi kelembapan dengan memanfaatkan sensor soil moisture, serta sistem pendeteksi gerak dengan memanfaatkan sensor HC SR501. Kemudian untuk spesifikasi desainnya ada empat komponen penting, yaitu untuk sistem pendeteksi suara, sistem ini memberikan peringatan apabila bayi mengeluarkan suara. Kemudian untuk kelembapan juga apabila kondisi bayi sedang lembab atau basah. Dan kemudian sistem pendeteksi gerak juga untuk memantau pergerakan di sekitar ujung ranjang. Komponen lainnya itu yang dibutuhkan untuk sumber daya untuk sistem tersebut, yaitu power supply 5 volt. Kemudian untuk desain fungsional sistemnya ada perangkat keras. Perangkat keras di sini maksudnya sistem yang tadi yang 3 buah diintegrasikan dengan SP32. Perangkat keras ini untuk mengecek kondisi bayi yang kita asumsikan ada di kamar bayi. Sebenarnya lokasi pengawasan bisa di tempat yang lain. Kemudian setelah dicek dan apabila terbukti ada pergerakan atau ada suara atau ada kelembapan, kemudian perangkat keras akan meminta website untuk mengirimkan SMS API, dan kemudian SMS API sebagai perantara untuk mengirimkan pesan pada klien. Selanjutnya ada skenario penggunaan perangkat atau pemanfaatan produk. Yang pertama, suara. Sebenarnya untuk skenario ini hampir sama. Dari satu sistem yang utama dibagi jadi 3 sistem yang lebih sederhana. 3 sistem sederhana ini ada suara, selanjutnya ada kelembapan, dan juga pergerakan. Yang perbedaannya hanya terdeteksi di bagian sini saja. Apabila suara nanti terdeteksi suara, apabila terjadi suara akan menulis pesan dan mengirimkan pesan. Kemudian untuk bagian akhirnya diserahkan apakah ingin mematikan sensor atau tidak. Apabila iya, sensor mati dan selesai. Apabila tidak, akan kembali ulang seperti terkoneksi seperti ini. Selanjutnya ada desain perangkat keras. Pertama ada desain diagram blok.
perangkat lunak sistem. Jadi bisa dilihat di gambar, kami menggunakan microcontroller ESP32 DevKit, lalu ada juga sensor kelembapan, sensor suara, sensor gerak, dan ditenagai juga ESP32-nya oleh DC power supply. Lalu nanti data-data dari sensornya itu bakal diteruskan ke web server. Nah, untuk pemilihan teknologinya sendiri, kami menggunakan teknologi microcontroller. Teknologi yang digunakan untuk merancang child monitoring system ini adalah teknologi microcontroller yang terintegrasi ke website guna memberikan pesan kondisi bayi pada pengawas bayi. Microcontroller yang kami gunakan adalah ESP32. Lalu ada sensor. Sensor yang dimanfaatkan untuk menerapkan sistem ini ada 3 buah sensor. Yang pertama adalah sensor suara KY037 untuk mendeteksi suara tangisan bayi. Lalu ada sensor kelembapan soil moisture untuk mendeteksi apakah bayi terindikasi mengompol. Lalu yang terakhir ada sensor gerak HCSR501 untuk mengawasi pergerakan bayi sekaligus menghindari bayi terjatuh dari ranjang. Untuk microcontrollernya sendiri kami menggunakan microcontroller ESP32 DevKit versi 1. Microcontroller ini punya Bluetooth dengan mode ganda, terus ada fitur hemat dayanya juga, serta punya Wi-Fi. ESP32 ini kompatibel dengan perangkat seluler dan aplikasi IoT. Modul komunikasi yang kami gunakan adalah protokol HTTP, lalu sumber dayanya itu defaultnya menggunakan soket 5 volt yang udah tersedia terhubung melalui konektor micro USB. Bila nantinya dibutuhkan kebutuhan daya yang lebih besar, dapat menggunakan adjustable power supply breadboard. Lalu ada desain mock-up prototipe-nya, kurang lebih seperti yang ada di gambar. Jadi balok berwarna abu-abu itu mewakili komponennya, mencakup ESP32, sensor suara KY037, dan sensor gerak PIR HCSR501. Lalu lingkaran pada balok abu-abunya itu melambangkan PIR sensornya sebagai pendeteksi gerakan. Lalu ada kabel berwarna hitam serta balok berwarna putih, itu menggambarkan sensor soil moisture yang ditempel di popok bayi dan terhubung ke perangkat utama. Nantinya kalau bayinya mengompol, informasinya bakal diteruskan ke microcontroller. Untuk implementasinya sendiri, pemilihan komponennya sama dengan yang tadi sudah disebutkan, yaitu komponennya ada microcontroller ESP32, sensor PIR HCSR501, sensor KY037, sensor soil moisture, terus ada breadboard juga, ini bersifat opsional jika diperlukan nantinya, dan ada jam wires. Untuk skema rangkaiannya sendiri, di sebelah kiri itu gambar skema blok sistem perangkat kerasnya, yaitu ada ESP32-nya, lalu ada sensor-sensornya, dan ada power supply-nya. Terus yang di sebelah kanannya itu skema rangkaiannya udah dibuat menggunakan aplikasi FreeZing. Bisa dilihat itu yang paling kiri ada sensor KY037, terus yang sensor di sebelah kanannya yang berbentuk bulat itu sensor PIR HCSR501-nya, lalu sensor yang ada 2 komponen dipisahkan oleh kabel berwarna biru itu sensor soil moisture-nya. Nanti komponen yang di atas itu diletakkan di popok bayinya yang di atas kabel yang berwarna biru, lalu yang di paling kanannya itu microcontroller ESP32-nya. Selanjutnya ada casing komponen. Jadi casingnya tuh berbentuk balok pipih yang berwarna abu-abu yang ditempel di dinding itu digunakan sebagai penempatan keseluruhan alat yang termasuk microcontroller dan sensornya, kecuali sensor soil moisture yang sebagian itu diletakkan pada popok bayi. Lalu casingnya ini bermaterial plastik dengan ukuran 200 x 200 kali ketebalannya maksimum 40 mm. Perkenalkan, saya Solimatuswati Azahra, NIM 182200054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain perangkat lunak dari
penerapan teknologi Babymon atau monitoring bayi kita. Berikut ini merupakan desain diagram blok perangkat lunak pada sistem. Di sini dapat kita lihat keterkaitan antara perangkat lunak yang satu dengan perangkat lunak yang lain. Yang diwarnai kuning ini merupakan perangkat keras, dan data-data yang didapat dari penggunaan sensor pada microcontroller akan disimpan melalui database, dan database tersebut akan diintegrasikan dengan web page, yang nantinya web page tersebut akan melakukan request SMS API kepada salah satu penyedia jasa SMS API, dan nantinya penyedia jasa tersebut akan menghubungkan web page dengan messenger app milik pengguna. Dan web page serta SMS ini berjalan menggunakan internet. Berikut ini adalah pemilihan teknologi dari penerapan perangkat lunak Babymon ini. Terdapat dua teknologi yang kami gunakan, yaitu website dan integrasi website dengan SMS. Pengembangan website kita lakukan dengan menggunakan StackMin. Nah, apa itu StackMin? StackMin atau MEAN merupakan singkatan dari MongoDB, Express.js, AngularJS, dan Node.js. MongoDB merupakan sebuah teknologi open source yang merupakan salah satu jenis database NoSQL yang sering digunakan dalam pengembangan website. Nah, MongoDB ini bekerja dengan menyimpan data dalam format JSON yang memudahkan terjadinya pertukaran data antara klien dan server. Selanjutnya ada Express.js. Express.js merupakan framework dari Node.js yang dirancang secara sederhana untuk membantu pengembangan backend. Nah, Express.js ini mendapat dukungan dari Google VS Engine dan semua paket NPM atau Node Package Manager, sehingga proses pengembangan menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada AngularJS. AngularJS merupakan framework open source dari JavaScript yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi ataupun website. Dan tingkat interaksi AngularJS dengan HTML lumayan tinggi karena AngularJS memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan data binding. Selain itu, AngularJS memberikan kemudahan dalam pembuatan kode. Selanjutnya ada Node.js yang merupakan runtime environment untuk JavaScript yang bersifat open source dan cross-platform. Dengan menggunakan Node.js ini, kita dapat mengerun kode JavaScript di mana saja, tidak terbatas pada lingkungan browser. Berikutnya ada integrasi website dengan SMS. Dan integrasi ini kita dibantu oleh penyedia jasa SMS API, yaitu Twilio. Jadi Twilio ini tuh berperan sebagai mediator antara trigger akan munculnya suatu kondisi dan respon yang diberikan atas kondisi tersebut. Misalnya, dengan menggunakan sensor pendeteksi suara, microcontroller dapat mendeteksi dan mencatat pada database yang telah diintegrasikan dengan website jikalau terdengar suara tangisan bayi. Data yang masuk tersebut akan menjadi trigger bagi website untuk memberitahu klien melalui SMS. Pada kasus ini, website akan mengirim request SMS ke SMS API milik Twilio, lalu Twilio akan mengirimkan pesan kepada messenger klien. Selanjutnya adalah penerapan artificial intelligence pada sistem. Perangkat dirancang untuk dapat mendeteksi kondisi bayi tanpa adanya pengawasan orang lain, baik berdasarkan suara yang dikeluarkan bayi, pergerakan yang dialami bayi, dan kelembapan bayi. Perangkat akan memberikan notifikasi kepada pengguna sistem apabila kondisi bayi yang dideteksi melewati batas batas aman yang telah ditentukan. Berikut ini adalah penggunaan web server atau database server atau client. Nah, pada penerapan teknologi monitoring bayi ini, fungsi web server dapat ditangani oleh layanan hosting, dengan tujuan website dapat diakses secara online di internet. Setelah melalui pertimbangan biaya dan kebutuhan untuk penerapan teknologi ini, kami memutuskan untuk menggunakan hosting berjenis VPS hosting atau Virtual Private Server. Dengan VPS ini, sebuah situs web berbagi server dengan situs web yang lain, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga dapat bekerja lebih baik, serta kekhawatiran akan terkenanya imbas dari gangguan pada situs lain dapat diminimalisir. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk VPS
juga lebih murah dibandingkan dedicated hosting. Gitu. Berikut ini adalah spesifikasi mendetail terkait VPS hosting yang rencananya akan kami gunakan. Berikutnya adalah MongoDB Atlas sebagai layanan database. Berikut ini dapat dilihat spesifikasi dari MongoDB. Jadi, kenapa kami memilih MongoDB Atlas sebagai layanan basis data? Jadi, MongoDB Atlas itu merupakan basis data berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi secara bersamaan pada cloud service provider seperti Azure, Google Cloud, atau AWS. Pada penerapan teknologi monitoring bayi ini, kami memutuskan untuk menggunakan Google Cloud sebagai cloud service provider karena dapat lebih mudah diadopsi dan biaya yang dikeluarkan cenderung lebih murah dibandingkan yang lain. Bisa next. Berikut ini adalah desain display dan interaksi penggunanya. Nah, pada penerapan teknologi ini, seperti yang kami bilang sebelumnya, kami memanfaatkan dua perangkat lunak untuk menunjukkan kondisi bayi, yaitu dengan website dan SMS. Nah, sebelum masuk ke website ini, kita diperlukan untuk login terlebih dahulu. Namun, apabila kita belum pernah login ke website ini, dan kita belum mempunyai akun Babymon, kita diharuskan untuk mengisi laman daftar akun terlebih dahulu. Pada laman daftar akun ini, kami mengisi nama lengkap, username, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk keperluan login, keamanan, dan penyimpanan data secara keseluruhan. Nah, apabila pengguna sudah memiliki akun, pengguna hanya perlu memasukkan username dan password seperti pada laman login. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari laman informasi kondisi bayi. Pada website ini, kita dapat melihat kondisi bayi secara real-time condition melalui fitur real-time condition. Selain itu, pengguna juga bisa mengetahui kapan terakhir kali bayi dalam kondisi yang darurat, seperti menangis, kelembapan di atas batas normal, dan adanya pergerakan yang signifikan di sekitar bayi melalui fitur Recent Alert. Di sini dapat dilihat bahwa kita bisa melihat tingkat kelembapan, melihat kondisi menangis atau tidaknya bayi, dan melihat adanya pergerakan yang dideteksi atau tidak gitu. Nah, berikut ini merupakan tampilan SMS atau Messenger app pengguna saat menerima pesan alert. Lalu yang terakhir ada daftar kebutuhan implementasi prototype. Yang pertama ada komponen ESP32, biaya totalnya 80.000, untuk sensor suaranya 7.500, sensor kelembapan 8.000, sensor geraknya 34.000, jam wires butuh satu set 15.000, lalu ada Twilio sebagai perantara SMS API, itu biayanya 504.500, lalu ada VPS hosting yang berbiaya 200.000, terakhir ada breadboard, sebenarnya ini opsional sih, biayanya 15.000. Jadi total biaya yang mungkin harus dikeluarkan adalah 864.000 rupiah. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.